mata kuliah metodologi, etika penelitian dan publikasi ilmiah yang sangat berjasa dalam proses pembuatan proposal penelitian saya, yaitu kepada Ibu Dr. Inten Mutia, SE.MACC AK, Dr. Sally Febriana Kertasari, SE.MSI AK, Dr. Emilia Yuniarti, SE.MSI AK, serta teman-teman seperjuangan. Terima kasih saya ucapkan kepada para dosen dan teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk menonton dan menilai presentasi saya pada hari ini 17 April 2023. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Peranan Satuan Pengawas Internal FPI dan Determinan Kapabilitas Personil FPI dalam Praktik Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan di Perguruan Tinggi. Baiklah, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yulinda dengan NIM 01226822226023 dari Prodi S2 Ilmu Ekonomi PKU Akuntansi angkatan tahun 2022 kelas C. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai presentasi. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini yaitu satu, latar belakang masalah, kedua, rumusan masalah, ketiga, tujuan penelitian, keempat, manfaat penelitian, kelima, landasan teori, keenam, frame teori, ketujuh, penelitian terdahulu, kedelapan, kerangka konseptual, kesembilan, metodologi penelitian. Langsung saja pada bagian latar belakang. Peneliti dalam melakukan penelitian ini dilatar belakangi dari berbagai masalah. Kecurangan bisa terjadi pada berbagai institusi, baik pada institusi bisnis maupun sektor publik. Pada beberapa tahun terakhir ini, berbagai kasus seperti korupsi, penggelapan dana, dan markup anggaran telah ditemukan pada berbagai institusi pendidikan, terutama pendidikan tinggi di Indonesia. Fenomena yang pertama, banyaknya kasus-kasus penyimpangan berindikasi fraud dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan pendidikan yang dapat menjadi ancaman terhadap kredibilitas pemerintah. Ini mengindikasikan bahwa dunia pendidikan tidak luput pula dari ancaman kecurangan. Fenomena kedua, bahwa terjadinya kecurangan tersebut menyerang ke semua lini bidang pendidikan, yaitu mulai dari pendidikan dasar dan menengah hingga pendidikan tinggi. Fenomena ketiga, di balik kesuksesan perolehan opini pemeriksaan BPK, ternyata masih ada aroma kurang sedap yang tercium dari pengelolaan perguruan tinggi negeri PTN, yang tidak hanya tercium BPK, tetapi juga lembaga ombudsman dan lembaga Ruswa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terkait dengan pengadaan barang dan jasa di sejumlah PTN yang turut menyeret sejumlah pejabat pada PTN hingga ke meja hijau atau bahkan kepada jeruji besi. Walaupun secara teorikal dapat dikatakan seperti itu, tapi fenomena yang terjadi menggelitik keinginan peneliti untuk dapat digali lebih jauh tentang peranan yang telah dilaksanakan oleh auditor internal pemerintah. Dalam hal ini, Satuan Pengawas Internal FPI pada Perguruan Tinggi Negeri PTN. Dilihat dari beberapa kasus mengenai laporan keuangan perguruan tinggi yang diaudit oleh Satuan Pengawas Internal, masih terdapat ketidaksesuaian dengan standar peraturan yang berlaku serta banyak penyimpangan lain. Sumber Forum Rakor SPI se-Indonesia di tahun 2022. Auditor internal pemerintah sebagai aparat pengawas internal pemerintah API harus mampu menjalankan perannya dalam mendeteksi kemungkinan salah saji material atau kecurangan. Auditor internal harus mendukung upaya anti kecurangan dalam organisasi dengan menyediakan layanan yang diperlukan untuk pengendalian internal terkait mendeteksi kecurangan. Dalam hal mendeteksi kecurangan, auditor harus dapat mengidentifikasi kemungkinan penyebab kecurangan dengan cepat dan mengevaluasi ke indikator serta seperti karakteristik kecurangan,
standar audit, sistem pengendalian internal, dan pengujian dokumen dan individu. Kemampuan auditor untuk mendeteksi fraud sangat penting untuk mengetahui fraud telah terjadi atau bahkan akan terjadi. Menurut Simanjuntak di tahun 2016 menyatakan bahwa untuk mendukung kemampuan auditor mendeteksi fraud yang dapat terjadi, auditor perlu mengerti dan memahami fraud, jenis, karakteristiknya, serta cara untuk mendeteksinya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Xiaomi di tahun 2016 menyatakan bahwa mendeteksi adanya kecurangan adalah hal yang perlu dilakukan dan penting bagi seorang auditor karena setiap kecurangan yang terjadi adalah hal yang penting dan perlu untuk dideteksi agar tidak ada kecurangan-kecurangan berikutnya. Pendeteksian yang dilakukan auditor perlu adanya dukungan sikap seperti kompetensi, independensi, pengalaman kerja, tekanan waktu, dan skeptisisme profesional termasuk kecerdasan spiritual. Sikap tersebut telah termuat dalam standar umum yang terdapat pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Adanya pengaruh positif dan signifikan variabel skeptisisme profesional, kompetensi, dan kecerdasan spiritual dari penelitian sebelumnya membuat saya sebagai penulis tertarik untuk mengemas kembali variabel-variabel di atas dengan mengkaji lebih dalam fenomena kecurangan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Baiklah, poin selanjutnya akan saya sampaikan adalah perumusan masalah. Adapun perumusan masalah yang diperoleh berdasarkan latar belakang yang telah saya sebutkan sebelumnya tadi, antara lain sebagai berikut. Bagaimana peranan satuan pengawas internal dan praktik pencegahan dan pendeteksi kecurangan di lingkungan, saya ambil sampel Universitas Wijaya. Yang kedua, bagaimana pengaruh kompetensi audit terhadap kapabilitas personil SPI sebagai auditor internal untuk pencegahan dan mendeteksi terjadinya fraud di lingkungan Universitas Wijaya. Ketiga, bagaimana pengaruh skeptisisme profesional terhadap kapabilitas personil SPI sebagai auditor internal untuk pencegahan dan deteksi terjadinya fraud di lingkungan Universitas Wijaya. Dan keempat, bagaimana pengaruh kecerdasan spiritual terhadap kapabilitas personil SPI sebagai auditor internal untuk pencegahan, deteksi, dan terjadinya fraud di lingkungan Universitas Wijaya. Kemudian, tujuan dari penelitian ini antara lain: satu, untuk menggali informasi lebih mendalam dan memahami peranan satuan pengawas internal dalam melakukan pencegahan dan pendeteksian kecurangan di lingkungan universitas. Yang kedua, untuk menindaklanjuti hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang sebagian besar dilakukan dengan metode kuantitatif untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kapabilitas atau kemampuan auditor terhadap pencegahan dan mendeteksi terjadinya fraud. Yang ketiga, mengkaji lebih dalam tentang pengaruh kompetensi, skeptisisme profesional, dan kecerdasan spiritual terhadap kapabilitas atau kemampuan personil SPI sebagai auditor internal dalam upaya pencegahan dan mendeteksi kecurangan di lingkungan perguruan tinggi. Dan keempat, untuk mencari solusi dan rekomendasi dari pengalaman dalam mencegah dan mendeteksi fraud yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Kemudian selanjutnya, manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis bahwa penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti dan menggali informasi secara langsung ke lapangan. Sedangkan manfaat praktis, pemerintah melalui penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pemerintah untuk meningkatkan kemampuan auditor internal dalam mendeteksi fraud yang dapat terjadi seperti kasus korupsi di lingkungan perguruan tinggi dan korupsi lainnya yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan dari segi manfaat untuk auditor sendiri, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada auditor dalam memahami faktor-faktor yang dapat meningkatkan kualitas pemeriksa dalam melaksanakan tugas audit, serta dapat memberikan tambahan referensi untuk meningkatkan kualitas dalam menjalankan penugasan dan meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi fraud. Ketiga, adapun manfaat akademis.
Penelitian ini dikembangkan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indri Ningtyas, Harun Delamat, dan Ibu Emilia 2018, Lola Loviana Said dan Agus Munandar di tahun 2018, Kiswanto Panji Aziz Maulana di 2019, Fozia Agustina Nurholis di 2021, Darwin Lai dan Muslim di 2021, Faradina 2016, dan Aldin Akbar dan kawan-kawan di tahun 2022, Hamila dan kawan-kawan di 2022, dan Wahida Wahidi Nur Fajri Asyik di tahun 2022. Pembaruan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan metode kualitatif, fenomenologi, dan studi kasus di lingkungan SPI PTN wilayah Sumatera Selatan. Diharapkan dengan penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu selanjutnya mengenai pendeteksian fraud yang dilakukan oleh auditor serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Lanjut ke landasan teori, saya di sini menjelaskan singkat definisi antar variabel. Variabel untuk fraud adalah perbuatan melanggar hukum. Perbuatan yang disebut fraud mengandung unsur kesengajaan, niat jahat, penipuan, penyembunyian, dan penyalahgunaan kepercayaan. Perbuatan tersebut bertujuan untuk mengambil keuntungan haram yang bisa berupa uang, barang, harta, jasa, tidak membayar jasa, atau memperoleh bisnis barang dengan jasa menyuap pejabat menurut penelitian Tua Konota di tahun 2013. Menurut Zarkasi di tahun 2008, Satuan Pengawas Internal di perguruan tinggi bertanggung jawab kepada rektor dan seluruh unit kerja yang membawahi tugas pengawasan internal. Satuan Pengawas Internal berfungsi dan membantu rektor dalam memastikan pencapaian tujuan dan misi universitas dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program universitas, memperbaiki efektivitas proses pengendalian risiko, melakukan evaluasi kepatuhan universitas terhadap peraturan universitas dan perundang-undangan. Sedangkan peran Satuan Pengawas Internal dalam dalam pencegahan fraud. Satuan Pengawas Internal bertanggung jawab untuk membantu pencegahan fraud dengan jalan melakukan pengujian atas kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal dengan mengevaluasi seberapa jauh resiko yang potensial telah diidentifikasi. Kemudian untuk peran Satuan Pengawas Internal dalam pendeteksian fraud, deteksi fraud mencakup identifikasi indikator-indikator kecurangan yang memerlukan tindak lanjut auditor internal untuk melakukan investigasi. Beberapa hal yang harus dimiliki oleh auditor internal agar pendeteksian fraud lebih lancar antara lain memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam mengidentifikasi indikator terjadinya fraud. Kedua, memiliki sikap kewaspadaan yang tinggi terhadap kemungkinan kelemahan pengendalian intern dengan melakukan serangkaian pengujian untuk menemukan indikator terjadinya fraud. Ketiga, memiliki keakuratan dan kecermatan akurasi dalam mengevaluasi indikator-indikator fraud tersebut. Sedangkan definisi variabel kapabilitas personil auditor internal SPI, dalam hal ini saya mengambil 3, yaitu kompetensi, skeptisisme profesional, dan kecerdasan spiritual. Di mana kompetensi menurut SPKN 2017 pernyataan standar pemeriksaan menjelaskan kompetensi adalah pendidikan, pengetahuan, pengalaman, atau keahlian yang dimiliki seseorang, baik tentang pemeriksaan maupun tentang hal-hal dan bidang tertentu. Sedangkan skeptisisme profesional dalam SPKN tahun 2017 di poin 48 menyatakan bahwa pemeriksa tidak menganggap bahwa kejujuran pihak yang bertanggung jawab adalah tidak jujur, tetapi juga tidak menganggap bahwa kejujuran pihak yang tidak bertanggung jawab tidak dipertanyakan lagi. Kecerdasan spiritual. Zohar di tahun 2000 mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai lebih beragam. Kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk menemukan solusi ketika menghadapi masalah dalam hidup dan juga menyelesaikannya serta mampu menjelaskan semua yang dia lakukan sebagai kebijaksanaan realisasi diri. Adapun grand teori dari penelitian ini bahwa
Untuk variabel fraud, saya identifikasi bahwa fraud triangle theory. Teori penyebab seseorang melakukan kecurangan pertama kali dikembangkan oleh Frisch, yaitu seorang mahasiswa PhD dari Switzerland pada tahun 1940-an. Teori ini disebut dengan fraud triangle. Konsep segitiga kecurangan ini pertama kali diperkenalkan oleh Frisch. Frisch menjelaskan bahwa fraud triangle dibagi menjadi 3 bagian: pressure, price tag, opportunity, and rationalization. Sedangkan variabel skeptisme profesional di sini terkait dengan atribusi teori. Menurut Fritz Heider di tahun 1958 menjelaskan model atribusi yaitu kesimpulan seseorang terhadap suatu hal sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor personal dan situasional. Dalam mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan, auditor haruslah menjalankan tugasnya dengan kemahiran dan menerapkan ilmu yang telah dipelajari semasa ia bekerja dalam membuat pertimbangan dan kesimpulan dengan menggunakan sikap skeptis untuk dapat mendeteksi fraud. Sedangkan variabel kompetensi menggunakan teori kognitif. Jean Piaget di tahun 1927 adalah seorang pakar yang jenius dalam mempublikasikan mengenai studi perkembangan kognitif. Teori kognitif menjelaskan bahwa perubahan persepsi dalam pemahaman setiap orang terjadi setelah memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. Teori ini telah menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Sedangkan yang terakhir, variabel kecerdasan spiritual menggunakan teori disintegrasi positif. Salah satu teori psikologi yang terkait dengan kecerdasan spiritual adalah teori disintegrasi positif. Penemunya ya Dabrowski 1967 yang digambarkan sebagai kemampuan individu untuk mendukung kasih sayang, integritas, dan kepedulian terhadap kebebasan berpikir dan berperilaku orang lain. Oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa kecerdasan spiritual berarti kemampuan yang sempurna untuk mengembangkan pikiran, memikirkan hal-hal selain ketuhanan, dan hal-hal tersebut memancarkan energi yang batin untuk memotivasi lahirnya ibadah dan akhlak. Lanjut ke penelitian terdahulu dari penelitian ini sebagai referensi, yaitu untuk variabel independen skeptisme profesional dari Fahida, Nur Fajri, dan kawan-kawan, hasil membuktikan bahwa profesional berpengaruh positif. Hal ini bahwa profesional menyatakan bahwa skeptisme merupakan atribusi internal bagi auditor dalam mendeteksi adanya kecurangan. Lanjut, untuk variabel kompetensi, Agustina et al. Di tahun 2021, Lola Loviana dan Agus Munandar, Hamila, Resti Rosiana, dan kawan-kawan. Di sini variabel dependen pendeteksian kecurangan dan variabel independen kompetensi, di mana hasil penelitian menyatakan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap deteksi kecurangan. Auditor adalah dengan pengalaman lebih lama dalam kapabilitas manajerial atau pengawasan cenderung lebih cepat mendeteksi kecurangan, karena semakin banyak pengalaman audit yang dimiliki seseorang, semakin tinggi kemungkinan seorang menghadapi kasus kecurangan karena mereka lebih mampu mengabaikan informasi yang tidak relevan. Selain itu, mereka lebih mungkin mengenali bukti yang menunjukkan resiko penipuan dan akibatnya. Semakin besar peluang untuk menemukan penipuan. Sedangkan untuk variabel independen dari penelitian terdahulu kecerdasan spiritual dari Urumsah di tahun 2016, bahwa hasil penelitiannya adalah kecerdasan spiritual individu bukan merupakan pencegah kecurangan. Temuan lain adalah kecerdasan spiritual mampu untuk mewujudkan budaya organisasi dan moral pemimpin yang baik. Kemudian selanjutnya untuk peran auditor itu sendiri dari penelitian terdahulu, bahwa ada
di variabel independennya peran BPK di Indonesia dari penelitian Indra dan kawan-kawan di tahun 2022. Hasil penelitiannya memberikan kontribusi pengetahuan mengenai jenis-jenis kecurangan yang harus diwaspadai kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh entitas pemerintah. Salah satu peran pemeriksa adalah melindungi aset negara dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab agar anggaran dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian penelitian terdahulu juga dari perspektif auditor internal, yaitu dari penelitian Ari Fatima Tusyam Putra Nusantara dan kawan-kawan di tahun 2020. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan langkah-langkah pencegahan dan pendeteksian kecurangan oleh auditor internal pemerintah untuk menciptakan zona bebas korupsi. Peran dan pencegahan dan pendeteksian merupakan upaya yang dilakukan auditor internal pemerintah dalam meminimalisir terjadinya kecurangan. Keenam, di mana variabel peran auditor internal pemerintah lainnya diteliti oleh Gita Arasihawi dari tahun 2018. Sejak pendidikan tinggi pindah ke departemen baru, Inspektur Jenderal menerapkan paradigma baru dan mekanisme pengendalian internal baru yang melibatkan unit audit internal masing-masing universitas dan politeknik negeri di seluruh Indonesia. Kemudian selanjutnya, berdasarkan penjelasan yang saya telah jelaskan tadi, baik dari definisi variabel dan penelitian terdahulu sehingga maka saya dapat menyimpulkan dengan kerangka konseptual dalam penelitian saya ini disajikan dalam gambar berikut, yaitu di mana peranan satuan pengawas internal, bagaimana pencegahan fraud dan pendeteksian fraudnya. Kemudian kapabilitas personil yang menurut dari subjek penelitiannya adalah satuan pengawas internal. Ada 3, saya ambil variabelnya, yaitu kompetensi, skeptisme profesional, dan kecerdasan spiritual. Apakah mempengaruhi pencegahan fraud dan pendeteksian fraud? Kemudian selanjutnya menuju ke metodologi penelitian. Yang pertama, saya jelaskan bahwa metode dan teknik penelitian saya ini merupakan penelitian kualitatif. Karena basis data kualitatif adalah teks, alat utama untuk menggunakan desain penelitian ini adalah peneliti, maka tugas peneliti adalah menyusun dan menganalisis hasil yang diperoleh dari informan. Yang kedua, rancangan penelitian. Penelitian ini terdiri dari 3 tahap, yaitu penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan analisis data. Kemudian populasi dan sampel. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan dari awal tadi, bahwa saya mengambil populasi yang digunakan adalah personil Satuan Pengawas Internal SPI Universitas Sriwijaya yang terdiri dari sekretaris, koordinator bidang, staf, dan auditor SPI. Kemudian untuk teknik pengumpulan responden, teknik pemilihan sampel dengan purposive sampling, di mana kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini adalah kompetensi para personil SPI yang telah memiliki pengalaman dalam melaksanakan proses audit lebih dari 2 tahun atau lebih. Peneliti tidak melakukan wawancara terhadap ketua SPI dengan pertimbangan bahwa ketua SPI diketahui bahwa mempunyai jabatan sebagai dosen Fakultas Ekonomi, di mana peneliti merupakan mahasiswanya, dan agar tidak terjadi bias informasi serta menjaga profesionalisme dan keakuratan informasi yang diberikan oleh informan. Kemudian metode pengambilan data dan pengolahan data. Sumber data penelitian ini berasal dari dokumen, observasi, dan wawancara. Wawancaranya dilakukan secara semi terstruktur. Pengolahan data menggunakan aplikasi NVivo 12. Selanjutnya untuk teknik analisis. Dari pengumpulan data di lokasi penelitian yang dilakukan
dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus dan pendalaman pada proses pengumpulan data berikutnya. Yang kedua, reduksi data. Menurut Huberman dan Miles di tahun 1992, reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan abstraksi, dan mengubah data mentah di lapangan, informasi tentang hasil wawancara yang telah diubah ke teks dan diperiksa validitasnya dan kemudian direduksi untuk mengatur data yang diperlukan dan tidak diperlukan lalu disimpan di aplikasi NVIVO. Yang ketiga, penyajian data. Penyajian data atau proses penyajian data dalam penelitian ini adalah antara lain: satu, membuat kode dari topik-topik hasil penelitian. Kedua, mengelompokkannya coding berdasarkan kategori permasalahan dan pola jawaban. Ketiga, membuat peta kategori permasalahan dan pola jawaban informan untuk melihat visualisasi kategori permasalahan dan pola jawaban. Dan yang keempat, penarikan kesimpulan. Langkah terakhir dalam proses penelitian ini adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan ditarik untuk merumuskan dan meringkas hasil penelitian yang diperoleh dari teori dan dari wawancara. Penarikan aplikasi terdiri dari ringkasan yang diuji dan hasil yang diperoleh, manfaat dan dampak penelitian, serta rekomendasi yang dibuat. Selanjutnya, pengujian keabsahan data. Menurut Wiersma 1986, triangulasi dari pengujian kredibilitas mengacu pada pengecekan data dari sumber yang berbeda pada waktu yang berbeda. Triangulasi adalah suatu metode untuk mendapatkan data yang benar-benar valid menggunakan metode ganda. Dalam penelitian ini, metode triangulasi teori digunakan untuk menghindari bias peneliti dalam menarik kesimpulan berdasarkan perbandingan antara data wawancara dan teori terkait yang relevan. Peneliti juga dapat menggunakan metode ini mengembangkan pemahaman yang lebih dalam. Agar data penelitian kualitatif dianggap sebagai penelitian ilmiah, perlu dilakukan verifikasi keabsahan data. Baiklah, selanjutnya saya dapat simpulkan tahapan proses dari penelitian saya yang telah saya paparkan sebelumnya dapat dilihat dari diagram berikut. Di mana penelitian pustaka, saya mengambil tinjauan pustaka langsung ke kerangka konseptual, kemudian pembuatan semi struktur protokol. Dari penelitian lapangan saya lakukan wawancara, terus saya transkrip hasil wawancara, dan saya kemudian langsung analisis data, yaitu analisis data NVIVO, pembahasan hasil penelitian, kemudian terakhir kontribusi dan implikasinya. Kemudian membahas penelitian yang terakhir menentukan kontribusi dan implikasi. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Terima kasih kepada semua dosen atas segala perhatian dan bimbingannya selama ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran atas segala urusan kita. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.